Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua. Pada kali ini kita akan sama-sama membahas problematika yang ada pada penerjemahan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan translation problems. Oke, baiklah. Dalam menerjemahkan suatu bahasa dari bahasa sumber kepada bahasa target memang banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam konteks dan tekstual. Namun secara umum bisa kita lihat kesulitan tersebut bisa tergambar dalam grafik ini. Yang pertama kita sebut dengan kesulitan sosiokultural. Sosiokultural ini berkaitan dengan kesulitan dalam hal budaya, di mana biasanya bahasa sumber dan bahasa target memiliki budaya yang berbeda, sehingga dalam menerjemahkan teks sumber ke bahasa target ini biasanya mengalami kesulitan dalam hal sosiokultural ini. Nah, kesulitan selanjutnya datang dari leksikal, atau disebut dengan leksikal. Kesulitan leksikal ini mengarah kepada kata, padanan kata, di mana biasanya kata dalam bahasa sumber itu tidak terdapat dalam bahasa target. Nah, ini bisa diatasi dengan berbagai macam cara oleh para penerjemah, namun tetap ini merupakan kesulitan bagi para penerjemah untuk menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa target. Nah, kesulitan selanjutnya juga bisa datang dari gramatikal atau tata bahasanya, di mana memang kita harus akui bahwa setiap bahasa memiliki bahasa yang tata bahasa yang berbeda-beda, sehingga ini menjadi halangan dan kesulitan bagi penerjemah untuk menerjemahkan sesuai dengan konteks atau sesuai dengan gramatikal tata bahasa yang ada dalam bahasa sumber, karena memang memiliki tata bahasa yang berbeda dengan bahasa target. Nah, kesulitan selanjutnya juga berasal dari konteksnya, di mana secara konteks penulis mungkin saja menulis dalam konteks yang berbeda yang memang perlu dipahami oleh penerjemah, sehingga dalam transfer makna kepada bahasa sumber kepada bahasa target ini bisa sesuai dengan konteks yang ada dalam yang diinginkan oleh penulis. Nah, kesulitan selanjutnya berasal dari tekstual, di mana ungkapan-ungkapan yang ada, ungkapan-ungkapan khusus yang ada dalam bahasa sumber ini memiliki kesulitan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa target, karena memang masing-masing ini juga dipengaruhi oleh budaya yang berbeda, sehingga kesulitan dalam menerjemahkan ungkapan itu merupakan suatu tantangan bagi penerjemah. Nah, saudara-saudara, inilah beberapa gambaran umum tentang kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh penerjemah dalam menerjemahkan suatu teks atau suatu buku ke dalam bahasa sumber. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan penerjemahan itu bisa saja terjadi di dalam berbagai macam cara. Ya, di sini ada 4 jenis, ya, 4 jenis kesalahan dalam penerjemahan. Yang pertama ada yang disebut dengan source errors, ada juga functional errors and absolute errors, ada systematic errors, dan ada translation product. Kita kembali ke source errors. Ya. Jadi dalam kesalahan error atau source errors yang disebut juga dengan kesalahan sumber. Kesalahan sumber ini biasanya terjadi antara opposite sense. Ya, biasanya terjadi dalam opposite sense atau spelling, atau vocabulary, itu kosakata, syntax, cohesion. Di opposite sense ini makna rasa makna yang berbeda antara bahasa sumber dengan bahasa target. Spelling, penulisan, ini juga sering terjadi, ya. Terus vocabulary, padanan kata, syntax, hal struktur. Terus cohesion, ya, sambungan makna antara makna sumber dengan bahasa target. Nah, ini. Terus selanjutnya dalam functional errors dan absolute errors. Nah,
Dalam functional error ini biasanya terjadi yang berkaitan dengan functional aspek. Aspek itu misalkan tenses, ya, tentang waktu. Nah, ini biasanya terjadi dalam functional error. Terus ada linguistic or cultural error, absolute errors. Nah, ini biasanya terjadi dengan budaya, ya, perbedaan budaya yang terjadi antara bahasa sumber dengan bahasa target. Ya, terus ada lagi systematic error, ya. Jadi dalam hal systematic error ini biasanya terjadi secara terus menerus, di mana di dalam diri penerjemah, dalam diri penerjemah ini diakibatkan oleh kondisi psikologis pada saat menerjemahkan tersebut. Ini, ya. Terus ada juga jenis translation error yang mana disebut dengan translation product. Ini biasanya translation product ini terjadi ketika proses penerjemahan, ya. Ketika proses penerjemahan. Ini adalah beberapa kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan yang ada dalam slide ini. Nah, kita berlanjut kepada permasalahan linguistik. Permasalahan linguistik juga ini menjadi salah satu kesulitan kita dalam menerjemahkan suatu teks, ya, yang biasanya berujung kepada permasalahan gramatikal. Ya, misalkan dalam hal permasalahan gramatikal ini bisa dibagi menjadi 3. Ada namanya plurality, aspek, dan gens. Dalam hal plurality ini masalah yang terjadi itu biasanya tentang kejamaannya, ya. Misalkan penulis bentuk jamaknya, misalkan door, ya, contohnya dalam bahasa Inggris door menjadi doors. Tapi ada juga box menjadi boxes, ox menjadi oxen, man menjadi man, tooth menjadi teeth. Nah, ini ketidakseragaman cara untuk membuat kata menjadi jamak ini menjadi permasalahan bagi penerjemah untuk bisa menerjemahkan suatu teks. Ini menjadi permasalahan kita, ya. Nah, selanjutnya kita berlanjut kepada aspek. Aspek ini berkaitan dengan tenses waktu. Nah, dalam bahasa Inggris itu waktu dibagi menjadi 16 tenses, sehingga ini juga menjadi permasalahan bagi penerjemah teks dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya. Terus ada lagi masalah gens, ya. Masalah gens ini berkaitan dengan jenis kelamin. Ya, misalkan dalam hal pronoun ada I, she, he, it, we, you, they. Nah, coba kita lihat she. Dalam bahasa Indonesia, she dan he ini sama-sama diterjemahkan menjadi dia. Kita tidak tahu dia perempuan ataukah dia laki-laki. Nah, sementara dalam bahasa Inggris itu dia memiliki jenis kelamin yang jelas. Kalau dia perempuan maka pronounnya menjadi she, kalau dia laki-laki menjadi he. Nah, ini juga menjadi permasalahan bagi penerjemah. Terus ada tiger, tigress, tiger, ya. Harimau perempuan, harimau laki-laki. Ada aktor, ada aktris. Sementara dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Nah, jadi inilah linguistik, permasalahan linguistik dalam hal menerjemahkan. Nah, kita berlanjut kepada lexical problems. Di mana lexical problems ini memiliki 3 jenis permasalahan yang biasanya terjadi. Yang pertama itu disebut dengan polysemous meaning. Ada differential, ada non-differential meaning, ada semantic field. Nah, dalam hal polysemous meaning, ini maksudnya adalah bahwa satu kata itu bisa memiliki makna yang bermacam-macam. Misalkan ini ada house, ya. House itu bisa diterjemahkan menjadi beberapa kata. Misalkan dynasty, House of Smith. Bisa juga theater, an appreciated house. Bisa juga business, publishing house. Jadi satu kata di sini bisa diterjemahkan menjadi beberapa kata. Nah, inilah yang menjadi
kesulitan bagi penerjemah untuk mentransfer bahasa, mentransfer makna dari bahasa sumber kepada bahasa target. Nah, selanjutnya ada differential dan non-differential meaning. Nah, differential dan non-differential meaning ini maksudnya adalah bahasa yang umum dan bahasa yang khusus, ya, bahasa umum dan bahasa khusus. Di sini kita punya contoh rice. Rice dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan menjadi beberapa kata. Misalkan pertama itu bisa menjadi padi, bisa menjadi beras, bisa menjadi nasi. Ini semua diterjemahkan rice. Dan hanya satu kata dalam bahasa Inggris, ya. Ini. Nah, terus leg, kaki, ya. Kaki. Kaki, leg, ini bisa leg of chair, foot of mountain. Padahal ini sama-sama kaki, kaki kursi. Terus ada lagi kaki gunung. Nah, ini memiliki kata yang berbeda untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kaki ya kaki kursi, kaki manusia, kaki gunung, itu semua diterjemahkan kaki. Sementara dalam bahasa Inggris itu memiliki istilah yang berbeda-beda. Nah, ini yang disebut dengan differential dan non-differential meaning. Nah, permasalahan selanjutnya untuk lexical problem ini jatuh kepada semantic field, ya. Semantic field ini dalam arti hal-hal kata-kata collected noun. Misalkan di sini ada kinship, ya, ada father, mother, brother, sister, uncle, aunt. Nah, ini dalam hal kinship ini memiliki makna-makna yang berbeda-beda. Dalam hal ini ada brother, sister, uncle. Itu kalau bahasa Indonesia itu hanya memiliki satu kata. Misalkan kalau kakak, ya kakak, tidak ada kakak perempuan, ada kakak laki-laki. Nah, ya begitu. Sementara dalam bahasa Inggris beda, ya. Ada sister untuk perempuan, ada brother untuk laki-laki. Nah, ini permasalahannya, ya. Terus ada masalah time, ya, berkaitan dengan waktu. Terus space, ya, ruangan, dan field, halaman lain, ya. Terus ruangan, street, emotional, terus emosi, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan body sense, misalkan sakit kepala. Nah, ini mana medan-medan semantis yang seperti ini biasanya menjadi permasalahan bagi penerjemah untuk menerjemahkan bahasa target ke dalam bahasa sumber ke dalam bahasa target. Nah, selain daripada lexical problem tadi, ya, kesulitan kita dalam menerjemahkan juga datang dari bentuk stylistic problems. Stylistic problem ini merujuk kepada teks sastra yang memang secara umum agak sulit diterjemahkan. Jadi teks sastra atau stylistic problem ini merujuk kepada tiga hal. Ya. Yang pertama konteks daripada teks tersebut, situasinya bagaimana, apakah situasinya itu pada tahun 1800 sekian. Ya. Terus selain itu juga merujuk kepada writer, bagaimana pandangan writer atau mungkin situasi writer saat menulis teks tersebut. Ini juga perlu diterjemahkan karena memang untuk menerjemahkan teks sastra itu butuh ketelitian dan bahkan bisa saja menggunakan metode-metode tertentu agar dapat menerjemahkan sesuai dengan keinginan penulis. Contohnya misalkan kita punya di sini kalimat my watch has stopped again. Ini satu kata saja bisa kita terjemahkan ke dalam beberapa arti. Misalkan pertama, I can't tell you the time. Ini ya, I can't tell you the time. Atau this is the reason for my being late. Atau I really have to get it repaired. Atau what about buying me another one. Jadi kalimat-kalimat ini merupakan hasil terjemahan daripada my watch has stopped again. Karena diterjemahkan adalah maknanya, konteksnya seperti apa. Inilah kesulitan penerjemah dalam menerjemahkan teks-teks yang bersifat sastra. Nah, selanjutnya kita
masih berkaitan dengan stylistik, style, permasalahan dalam hal stylistik. Karena dalam hal sastra atau stylistik ini juga ada dimensinya. Yang pertama itu ada relatively permanent style. Ini berkaitan dengan individuality, mention specific person. Ya, misalkan dia menyebutkan orang tertentu dalam teksnya, dialek menggunakan bahasa tertentu. Terus ada time. Time ini mungkin waktu menulisnya itu abad sekian. Nah, ini disebut dengan relatively permanent style. Terus ada form of expression, medianya, ya, ada media, ada participation. Itu media berupa apa? Ya, ada speech, ada writing, ya. Terus participationnya ini bagaimana? Apakah itu bentuknya monolog, ataukah dialog, ataukah bagaimana? Nah, terus ada juga yang disebut dengan relatively temporary style, ya. Ini berkaitan dengan language variation, status, modality, personality, ya. Jadi language variation ini apakah itu bahasa hukum, apakah bahasa iklan, ataukah bahasa ilmiah. Terus status bagaimana, polite, apakah bahasa itu bahasa sopan, atau bahasa formal, atau bahasa casual, non formal. Terus modality-nya merujuk kepada apakah itu funny story, ataukah mungkin hanya sekedar catatan kuliah atau apa, ya. Terus personality daripada penerjemahnya, apa daripada penulisnya, apakah dia mengikuti gayanya siapa, gaya Hemingway atau gaya Dickens. Nah, ini semua merupakan permasalahan-permasalahan dalam hal penerjemahan, terutama memang yang sangat sulit untuk kita terjemahkan itu adalah berasal dari karya-karya sastra yang memiliki atau yang terkadang harus menggunakan metode tertentu untuk bisa menerjemahkannya. Nah, jadi itulah tadi beberapa permasalahan-permasalahan atau kesulitan dalam menerjemahkan teks terjemahan, sehingga apa yang ada dalam materi ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan dalam penerjemahan. Sekian, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.